Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Selamat malam saya ucapkan kepada para narasumber. Assalamualaikum Prof. Hamka Haq merupakan Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia. Kemudian ada Pak Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI bidang dakwah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPR RI, Bang Fadlizon. Sehat Bang Fadlizon? Kemudian ada Komisaris Pelindo 1, Ibu Irma Suryani. Assalamualaikum Bu Irma, sehat? Ibu Irma. Kita berbicara mengenai tema yang menjadi viral akhir-akhir ini, yakni stempel radikal ulama dicekal. Anda ingat beberapa waktu yang lalu ketika PT Pelni membatalkan sebuah acara ceramah saat kajian bulan suci Ramadan. Ada sederet nama yang sudah dipublish, yang sudah diblast ke masyarakat nama-nama penceramahnya. Tapi berujung pada penonaktifan salah satu pejabat di Pelni. Pejabat yang dinonaktifkan ini memiliki posisi yang strategis. Pak Kiai Holil, saya mau langsung tanya, karena nama Pak Kiai Holil ini masuk dalam deretan penceramah yang harusnya mengisi kajian Ramadan di PT Pelni. Seperti apa itu ceritanya Pak Kiai? Ya, saya tidak. Boleh gunakan mic-nya Pak Kiai? Makasih. Sebenarnya saya nggak tahu masalahnya apa. Yang jelas saya dari sebulan yang lalu sebelumnya sudah dihubungi untuk mengisi acara ketepatan daring, ya waktunya cocok saya iakan. Dan saya tidak hanya sekali dua kali ngisi di PT Pelni itu, apakah itu khutbah atau kajian atau hari besar keislaman. Yang menghubungi ini atas nama PT Pelninya atau personal individu pejabat di PT Pelninya? Ya memang bagian takmirnya ya, bagian keagamaannya di sana. Tapi sebelum itu memang sempat viral gambar-gambar yang ada nama saya, ada beberapa nama yang lain. Kemudian karena surat pembatalannya tidak ada alasannya, saya juga nanya-nanya, kenapa nih? Biasanya kan karena ada sesuatu. Nah ternyata memang saya mendapat informasi di dalam, ini karena sudah terlanjur viral dan di media itu disorot, bikin gaduh, maka seluruh nama yang ada di flyer itu dibatalkan semua. Untuk menghilangkan kegaduhan, karena nanti tidak nyaman di bulan Ramadan, masih gaduh. Jadi semua dibatalkan orang-orangnya itu, tapi pengajiannya tetap ada. Keriuhan yang Pak Kiai tangkap itu keriuhan soal apa? Karena di awal yang viral itu adalah stempel kata radikal. Itu yang menyebar di masyarakat Pak Kiai. Sebelumnya kan begini, jadi kalau saya sebagai ketua di MUI itu sudah bisa menangkap di masyarakat. Satu kelompok itu tidak suka dengan kelompok yang lain. Termasuk kelompok yang membid'ahkan dengan kelompok yang dianggap ahli bid'ah. Ketika kelompok yang biasa menyalahkan orang lain itu muncul bicara di instansi pemerintah termasuk BUMN, itu biasa disoroti oleh media sosial. Masa BUMN masih ngundang orang begini, orang yang ya dianggap ini nyalah-nyalin orang lain, membid'ah-bid'ahkan, bahkan mungkin bisa nyalah-nyalin pemerintah sementara dia ngisi di lembaga pemerintah. Nah kira-kira begitulah yang bisa saya tangkap dari medsos itu. Kemudian reaksi dari Pelni langsung semua yang ada di situ delete semua, termasuk dibatalkannya, termasuk saya. Nah, kemudian ya saya bertanya, kalau saya ketua MUI, pimpinan membidangi dakwah dan ukhuwah, saya dianggap radikal. Wah, saya kok bisa lolos jadi ketua MUI kan gitu. Nah, kira-kira. Nah, akhirnya ada telepon ke saya menyatakan saya tidak mendelete kiai, tapi saya ingin semua ini biar menghilangkan gaduh. Akhirnya ada beberapa orang yang kontak saya bahwa ada salah satu komisaris bertemu, ya bolehlah saya bilang gitu. Di situ saya menangkap beberapa hal, diantaranya yaitu menghilangkan kegaduhan. Tapi soal tweetnya dia radikal itu saya wallahu a'lam. Tapi dari pertemuan itu saya minta, saya tidak akan ngisi lagi di Pelni. Tapi saya sebagai ketua MUI minta seluruh narasumber Pelni atas seizin MUI. Dan dilakukan gantinya yang 4 di delete itu minta nama-nama dari MUI. Termasuk juga yang khutbah minta diverifikasi di MUI. Karena MUI punya standar da'i. Dari sekian banyak nama itu apakah sudah memiliki standar da'i yang terdaftar di MUI? Yang tersebar di brosur yang di Pelni itu? Adakah sertifikatnya Pak Kiai? Enggak ada. Dia enggak punya standar MUI. Kecuali Holil Nafis yang punya standar MUI. Dan kami yang standar gitu kan. Tapi terlanjur ikut dibatalkan juga Pak Kiai. Ya, kami kan gini, yang terstandar di MUI tidak berarti orang itu dilarang. Mirip dengan dulu kita sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu awalnya sukarela saja. Artinya orang yang kepengen mendapatkan makanan, keyakinan bahwa makanan itu halal, kira-kira begitu. Nah sekarang juga begitu, karena banyak riuhnya para ustadz yang dianggap tidak kompeten macam-macam, MUI bikin standar.
sukarela silahkan yang mau yang ngikuti standar MUI, dan di situ ada fakta integritas. Karena begini masalahnya, beberapa kasus yang saya tangani sendiri ya, beberapa kasus itu ketika dia menyampaikan ceramahnya salah, termasuk juga nulis Al-Quran yang dulu di satu televisi swasta itu salah, yang disalahkan MUI. Padahal stasiun itu, lembaga itu tak pernah berkoordinasi dengan MUI mengundang penceramah. Tapi kan posisinya MUI tidak memaksa mereka. Enggak Kalau memaksa. ingin daftar, kalau ingin tersaring dalam sertifikasi, mereka harus datang ke MUI. Ya, kita bikin ada pelatihannya, ada standarnya tentang pemahaman keislamannya, pemahaman NKRI-nya, pemahaman juga sosialnya, kemudian ada fakta integritas. Anda mau bergabung dengan dakwah MUI, silahkan, semua terbuka. Tapi kalau tidak berarti Anda dilarang untuk dakwah. Karena di Indonesia kan nggak dibayar, beda dengan negara lain. Sang ustadz itu bisa diseleksi karena dibayar. Kita kan nggak masyarakat. Kalau masyarakat mengundang ya mereka masyarakat yang bayar. Kalau di negara tetangga seperti Malaysia, Brunei itu kan memang ustadznya tidak boleh ceramah kecuali yang mendapat sertifikat. Tapi posisinya semua perusahaan BUMN terserah apakah mau memilih ustadz tersebut sesuai dengan pandangan perusahaannya tanpa harus ada label sertifikasi dari MUI, Pak Kiai. Itu persis, tapi masalahnya begini, ketika mereka tidak ngerti bagian keagamaan, mana kelompok tertentu, mana yang kelompok ini, ketika menjadi viral dia bingung sendiri. Baru setelah ada masalah seperti PEL ini baru ke MUI, sebelumnya kan tidak secara formal ke MUI. Tapi setelah ada masalah, ternyata tenaga di mereka nggak bisa menyeleksi. Mana ustadz-ustadz itu yang memang kompeten, mana ustadz-ustadz sekarang sekedar ya dia itu entertain. Kadang-kadang juga ini menjadi kontroversi. Kalau kami menyampaikan ya silahkan teman-teman mengambil sendiri di lembaga itu atau di masjidnya. Tetapi kalau ada masalah jangan itu dibongkokkan ke MUI. Karena MUI tidak bisa mengontrol, Anda mengundang juga nggak ada koordinasi. Gimana masalahnya ditimpakan kepada MUI. Oleh karena itu dengan berbagai kasus yang saya alami 5 tahun terakhir. Saya dulunya sebagai ketua komisi dakwah maka punya inisiatif bukan sertifikasi. Berbeda dengan sertifikasi tidak boleh ceramah kalau nggak punya sertifikat. Ini standarisasi. Jadi Anda mau bergabung di MUI dan MUI bertanggung jawab terhadap materi Anda dan perilaku Anda. Artinya suatu saat bisa menarik sertifikatnya MUI atau standarnya MUI kalau dia tidak memenuhi dari fakta integritasnya. Berarti ketika di PT PEL ini menjadi gaduh karena ada cap tuduhan radikal terhadap sejumlah penceramah tersebut. Nah ini yang kata radikalnya ini yang menjadi rancu. Dan ini menjadi polemik baru. Pertama persoalan perseteruan antar kelompok ya. Dengan kelompok tertentu saya pikir itu biasa dinamika dalam diskusi. Tapi ketika muncul dari pejabatnya PEL ini bahwa ini adalah menghilangkan radikal. Nah kelompok radikal menjadi semat kepada orang yang tidak disetujui. Kalau dia dibilang radikal saya tidak punya jejaknya. Tapi kalau penceramah ini menimbulkan kontroversial saya punya datanya. Artinya seperti tradisi tertentu dianggap bid'ah. Tradisi tertentu dianggap ya dianggap menyimpang padahal ini pada wilayah khilafiyah sehingga kelompok yang merasa dibid'ahkan di khilafiyah itu pasti dia menyorot dia kok di sana pasti nanti yang diantem kelompok saya lagi gitu loh karena pada ceramah menghantam bukan memberikan sebuah pencerahan solusi kalau dia ada perbedaan diberilah beberapa view beberapa perbedaan silakan umat mengambilnya. Sama dengan saya sering menyampaikan pada teman-teman yang ngisi di televisi, hindari menyampaikan hal yang menjadi khilafiyah kalau durasinya tidak cukup untuk menjelaskan ke semuanya. Karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Berilah yang teman-teman itu adalah hal yang sejuk, hal yang nyaman. Kalau memang mau diskusi panjang harus waktu yang tak terbatas. Masalah kesalahpahaman itu Pak Kiai yang kadang diserah berbeda oleh masyarakat. Ibu Irma Suryani pandangan Anda seperti apa? Sebagai komisaris Pelindo. Anda juga kami yakin di bulan suci Ramadan ini sering juga akan mengadakan kajian Ramadan. Bagaimana pandangan Anda mengenai stempel radikal kepada penceramah ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sepakat dengan Pak Ustadz kita, Ketua MUI kita yang tadi memberikan pencerahan begitu dalam ya. Sehingga saya yakin informasi yang disampaikan Pak Kiai akan sampai ke publik dengan sangat baik. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tidak ada Pelni tidak pernah menyatakan bahwa ustadz-ustadz tersebut radikal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, BUMN tidak pernah juga ya melarang pengajian dan memberikan ceramah-ceramah di masjid-masjid itu juga tidak ada. Itu hoax dan bohong, itu fitnah. Nah, yang ketiga yang perlu digarisbawahi sekali lagi, BUMN di bawah Bapak Erick Thohir justru mengadakan kerjasama dengan MUI, dengan NU dan Muhammadiyah untuk melakukan kajian-kajian keagamaan, pengajian dan lain sebagainya.
Karena BUMN hari ini punya tagline akhlak itu. Dan Pak Erik memerintahkan kepada seluruh direksi BUMN untuk memperbaiki semua musola agar bisa dipergunakan oleh semua dari umat Islam yang menjadi pegawai di BUMN untuk bisa mendapatkan kajian-kajian Islam, kemudian pengajian-pengajian di setiap musola-musola BUMN. Artinya tidak ada larangan sama sekali, tapi kemarin Tidak berujung pernah penonaktifan, Ibu Irma, penonaktifan salah satu pejabat. Itu beda. Sebenarnya itu ada masalah internal. Harus dibedakan. Jangan digoreng-goreng menjadi satu kasus. Ya, menjadi satu kegaduhan-kegaduhan. Menurut saya itu nggak pantas, apalagi ini menjelang saat kita bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya kalau ada permasalahan mestinya tabayun. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pencerahan hari ini dari beliau, dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih banyak mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan ya, bahwa sebenarnya radikalisme itu ada yang positif dan ada yang negatif juga gitu terhadap agama ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau dikatakan Pelni mengatakan bahwa ustadz-ustadz yang kemarin itu radikal, itu sebenarnya nggak ada. Ya, ini sebenarnya miskomunikasi internal. Jadi begini, yang saya tahu, yang kami komunikasikan dengan sesama komisaris, bahwa ada miskomunikasi antara penyelenggara dengan direksi terkait nama-nama yang akan mengisi ceramah. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, teman-teman yang menjadi penyelenggara ini tidak melakukan komunikasi dan koordinasi lebih dulu kepada direksi, sehingga kemudian tiba-tiba sudah diviralkan begitu Pak Ustadz. Nah akhirnya timbul masalah. Ini internal sebenarnya. Nah masalah yang menjadi salah adalah ketika itu diviralkan, gitu. Dan ada juga, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman komisaris ya, sebaiknya kita sebagai komisaris juga harus bersikap bijak. Ya, nggak boleh juga ngomong sembarangan ke publik sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan yang multitafsir akhirnya. Nah ini kan yang sebenarnya nggak boleh terjadi. Tapi sederet nama ustadz tersebut artinya menurut Ibu Irma tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Meskipun mungkin tidak bersertifikasi MUI. Tadi kan sudah dijelaskan, di Indonesia kan tidak ada. Ya. MUI melakukan inventarisasi semua ustadz-ustadznya, kemudian diberikan pemahaman tentang NKRI, kemudian diberikan juga pengetahuan tambahan tentang agama yang menurut MUI itu memang harus disampaikan kepada publik. Menurut saya luar biasa dan itu harus disupport dan itu harus diketahui oleh publik gitu. Itu loh MUI yang sebenarnya gitu ya. Dan kemudian tadi disampaikan juga bahwa ustadz-ustadz itu tidak dilarang untuk memberikan ceramah ke masyarakat. Karena namanya tergantung masyarakat yang akan membayar. Ibu Irma, kami yakin namanya masyarakat juga sudah tahu semuanya. Ada Subhan Bawazir, ada Ustadz Firnanda yang masuk dalam list tersebut. Kecuali kayak Holil Nafis dari MUI. Tapi nama-nama yang lain tersebut, apakah juga disoroti oleh PT Pelni? Tidak. Dianggap ada masalah atau apa? Tidak. Maka kemudian karena tidak ada koordinasi antara penyelenggara dan direksi, tiba-tiba dipublish, maka kemudian direksi minta semuanya dibatalkan dulu. Semuanya dibatalkan dulu, baru kemudian disusun kembali. Itu yang saya tahu. Oke. Karena itu juga yang diperintahkan oleh Kementerian BUMN kepada Pelindo 1. Harus ada koordinasi yang efektif antara penyelenggara dengan direksi. Karena kami BUMN punya kerjasama, ya, punya komitmen terhadap NU dan Muhammadiyah Pak Ustadz untuk bisa mengisi seluruh ceramah-ceramah dan pengajian di BUMN. Jadi memang posisinya ada miskoordinasi, ya. Ada kesalahan ucapan dari salah satu komisaris independen di sana yang mengakibatkan kegaduhan tersebut. Sebenarnya narasi yang disampaikan ke publik itu kemungkinan keliru. Makanya saya bilang tadi narasi itu penting. Ya, narasi yang konstruktif itu penting. Oke, ada narasi yang dianggap kesalahpahaman di tengah publik. Nanti Bang Fadlizon kita minta tanggapannya. Prof. Hamka juga. Namun kita akan menuju ke segmen lebih dekat. Ini bersama dengan rekan saya, Maria Asegaf. Sesaat lagi akan hadir dari salah satu masjid Baitul Mukmin di kawasan Kemayoran, Jakarta. Tetaplah bersama kami hanya di Catatan Demokrasi.